Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Sebelum mulai belajar kita pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan untuk memaksimalkan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan buku catatan kalian masing-masing. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pola dan struktur ruang desa dan kota. Pola dan struktur yang ada berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di kota. Perbedaan inilah yang membuat masyarakat kota dan masyarakat yang ada di desa saling membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terjadi jika ada interaksi desa dan kota. Terkait dengan itu, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah pola interaksi dan faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pola dan struktur ruang desa dan kota. Pola dan struktur yang ada berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat di desa sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di kota. Perbedaan inilah yang membuat masyarakat kota dan masyarakat yang ada di desa saling membutuhkan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terjadi jika ada interaksi desa dan kota. Terkait dengan itu, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah pola interaksi dan faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Pola interaksi desa dan kota. Interaksi antar wilayah akan menyebabkan perpindahan penduduk dari dua wilayah atau lebih. Pergerakan tersebut terjadi karena manusia tidak dapat terlepas dari aspek keruangan. Aspek keruangan memiliki berbagai unsur, baik unsur fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Interaksi antar desa dan kota dipengaruhi oleh sifat saling ketergantungan antar kedua wilayah. Dan contoh bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang jadi, sehingga terjadi transaksi jual dan beli. Jadi, desa menjual bahan baku, lalu kota akan memasok ataupun memproduksi barang-barang, benda-benda yang bisa dijual kembali ke desa. Yang kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja, sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Yang ketiga, adanya sarana pendukung untuk kegiatan transportasi, sehingga wilayah desa dan kota dapat terhubung. Yang keempat, adanya fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang baik di daerah perkotaan, sehingga terjadi interaksi antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Dan yang kelima, distribusi surat kabar dan media cetak yang baik, sehingga dapat menyebar ke berbagai daerah. Dan yang terakhir adalah informasi tersebar juga dapat melalui media elektronik, berupa televisi, radio, ataupun internet. Sebenarnya, interaksi antar wilayah itu tidak hanya terjadi antara desa dan kota. Interaksi antar wilayah juga dapat berupa interaksi antara desa dengan desa, juga kota dengan kota. Interaksi antara kedua wilayah tersebut akan membentuk sebuah zona interaksi sebagai berikut. Yang pertama, zona interaksi desa dengan desa, yaitu interaksi yang tidak akan membentuk zona baru, karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama menyebabkan hukum saling melengkapi tidak berlaku. Interaksi yang terjadi adalah saling menukar potensi yang sama. Biasanya sesuatu yang terkait dengan tradisi, adat istiadat, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, zona interaksi kota dan kota, yaitu adalah interaksi yang berlangsung pada bidang industri ataupun jasa. Pada zona ini tidak terjadi perubahan yang berarti, karena keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama juga. Jadi antara desa dengan desa, lalu kota dengan kota, itu nantinya tidak akan membentuk zona baru. Sekarang kita lanjutkan ke zona interaksi antara desa dan kota, yaitu keduanya memiliki karakteristik yang berbeda jauh, sehingga muncul unsur-unsur baru. Zona interaksi antara desa dan kota membentuk pola konsentris. Nah, seperti yang ada di gambar,
Di sini terdapat 6 lingkaran yang bersusun. Masing-masing lingkaran ini mewakili zona-zona yang terbentuk akibat dari interaksi desa dan kota. Yang pertama, zona yang paling tengah itu adalah bagian kota atau city, yaitu inti dari pusat kota yang dikelilingi oleh zona suburban. Lalu zona yang kedua adalah zona suburban atau sub daerah perkotaan, yaitu daerah yang dekat dengan inti kota yang merupakan daerah pengelaju. Yang ketiga, suburban fringe atau jalur tepi sub daerah perkotaan, yaitu daerah peralihan antara kota dan juga desa. Yang keempat, urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, yaitu daerah batas luar kota yang bersifat mirip kota, kecuali wilayah pusat kota. Yang kelima, rural urban fringe atau jalur batas desa dan kota, yaitu daerah antara kota dan desa dengan penggunaan lahan campuran untuk aktivitas di bidang pertanian dan non-pertanian. Dan yang terakhir adalah rural atau daerah pedesaan. Jadi, karena adanya interaksi antara desa dan kota, terbentuklah zona-zona tadi. Dan zona tersebut dapat kita lihat secara kasat mata, karena masing-masing fungsinya, masing-masing cirinya itu dapat terlihat dengan jelas. Sekarang kita lanjutkan ke pola interaksi. Interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan saling bereaksi, beradaptasi, dan menyesuaikan dalam suatu hubungan yang sistematis. Tipe dan intensitas interaksi antara desa dan kota antara lain dipengaruhi oleh faktor fisiografi, produktivitas wilayah, sosial ekonomi penduduk, dan karakter fungsional kota. Faktor-faktor ini berpengaruh dalam mengatur pola interaksi desa dan kota. Interaksi antar wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah. Kekuatan interaksi wilayah dapat diukur dengan angka. Bagaimana cara mengetahuinya? Rumus menghitung kekuatan interaksi wilayah adalah sebagai berikut. Rumus yang pertama adalah rumus Carothers. Dalam rumus Carothers, kekuatan hubungan ekonomi dua wilayah berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan berbanding terbalik dengan jarak. Perhitungan kekuatan interaksi dengan rumus Carothers adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya adalah I sama dengan P1 dikali P2 per J. P1 untuk jumlah penduduk di wilayah pertama, P2 untuk wilayah kedua. Lalu J adalah jarak antara dua kota tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal. Jadi di sini ada 3 wilayah A, B, dan C. Jumlah penduduk di wilayah A adalah 15.000 jiwa, kota B 10.000 jiwa, dan kota C 20.000 jiwa. Jarak antara A dan B adalah 30 km, lalu jarak antara B dan C adalah 50 km. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus Carothers. Pertama, kita hitung interaksi wilayah A dan B. Wilayah A jumlah penduduknya 15.000 jiwa, dikali dengan jumlah kota B 10.000 jiwa. Dibagi dengan jarak antara A dan B tadi adalah 30 km. Jadi hasilnya adalah 150 juta dibagi 30 sama dengan 5 juta. Jadi kekuatan interaksi antara wilayah A dan B adalah 5 juta. Lalu interaksi antara kota B dan kota C. Kita masukkan angkanya, kota B 10.000 jiwa, kota C 20.000 jiwa, dan dibagi dengan jarak 50 km. Hasilnya 200 juta dibagi dengan 50, dan hasil akhirnya adalah 4 juta. Jadi, kekuatan interaksi antara wilayah B dan C adalah 4 juta. Kita lanjutkan ke hukum gravitasi Newton. Jadi, pada hukum gravitasi Newton menyatakan dua buah benda memiliki gerak tarik-menarik berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Perhitungan kekuatan interaksi wilayah dengan rumus gravitasi Newton adalah sebagai berikut. Jadi rumus untuk hukum gravitasi adalah I A dikali B lalu sama dengan P A dikali PB dibagi D AB kuadrat. IAB adalah untuk interaksi wilayah pertumbuhan A dan B, lalu PA adalah jumlah penduduk wilayah A, PB untuk jumlah penduduk wilayah B, lalu DAB adalah jarak antara wilayah pertumbuhan A dan B. Kita lanjutkan ke contoh soal. Hitunglah interaksi antara A dan B bila diketahui jumlah penduduk wilayah A adalah 300.000 jiwa, lalu jumlah kota B adalah
20.000 jiwa. Jarak wilayah A dan B yaitu 5 km. Maka kita masukkan rumusnya. IAB sama dengan 300.000 dikali 20.000 dibagi 5 kuadrat karena jaraknya tadi 5 km. Sama dengan 6 miliar dibagi 25. Hasilnya adalah 240 juta. Sekarang kita lanjutkan ke rumus yang ketiga, yaitu rumus titik henti. Pengaruh atau kekuatan interaksi dua pusat pertumbuhan seperti desa dan kota dapat ditentukan dengan rumus titik henti. Penentuan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap daerah sekitarnya dapat dilakukan dengan rumus titik henti yang dikemukakan oleh William J. Reilly. Rumus titik henti adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya ini adalah D AB sama dengan D AB 1 ditambah akar pangkat PB per PA. Dengan keterangan D besar AB adalah jarak antara lokasi titik henti yang dicari. D kecil AB adalah jarak antara kota A dan B. Lalu PA adalah untuk wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Dan PB adalah wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Misalkan diketahui jarak antara dua wilayah A dan B adalah 100 km. Lalu jumlah penduduk wilayah A adalah 20.000 jiwa dan kota B adalah 30.000 jiwa. Selanjutnya kita masukkan saja angkanya. Jaraknya adalah 100 km dibagi 1 ditambah akar pangkat wilayah yang jumlah penduduknya lebih banyak dibagi dengan wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Jadi 100 dibagi 1 ditambah akar pangkat 30 per 20. Setelah dihitung hasilnya adalah 100 per 1 ditambah akar pangkat 1,5 dan hasil akhirnya adalah 44,9 km. Lalu untuk penentuan titik henti itu dihitung dari wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Berarti yang lebih kecil adalah penduduk wilayah A, 20.000. Berarti titik hentinya adalah 44,9 km dari kota A. Dan rumus yang terakhir adalah rumus teori grafik. Teori grafik ini digunakan untuk mengetahui indeks konektivitas dengan menghitung jumlah ruas jalan dan jumlah kota yang saling terhubung. Jaringan jalan yang rapat meningkatkan kekuatan interaksi wilayah dibandingkan jaringan jalan yang sedikit. Rumus indeks konektivitas adalah sebagai berikut. Beta sama dengan E per V. Dengan keterangan beta adalah indeks konektivitas, lalu E adalah jumlah jaringan jalan, dan V adalah jumlah kota. Dan di sini ada contoh soal, ada dua wilayah A dan wilayah B. Pada wilayah A diketahui jumlah ruas jalannya adalah 9, dan jumlah kotanya ada 6, lalu kota B dengan jumlah ruas jalan 10, dan kota yang terhubung adalah 7. Kita hitung untuk wilayah A terlebih dahulu, kita masukkan angkanya. Beta sama dengan 9 per 6. Maka hasilnya adalah 1,5. Dan untuk wilayah B, beta sama dengan 10 per 7. Dan hasilnya adalah 1,4. Jadi kesimpulannya, dilihat dari konektivitasnya, potensi interaksi antar kota di wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah B. Hal tersebut terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antara kedua wilayah relatif sama. Dan sekarang saatnya tugas. Zona interaksi desa dan kota terbagi menjadi 6 zona. Dan sekolah kita terletak di kota Banjarmasin. Sekarang kalian silahkan identifikasi kota Banjarmasin, lalu sebutkan masing-masing satu kelurahan ataupun kecamatan yang mewakili masing-masing zona. Mulai dari zona city, zona suburban, hingga rural. Seperti biasa kalian kerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Dan sekarang adalah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Desa dan kota ini tidak dapat terpisahkan karena perannya adalah untuk saling melengkapi. Jadi ada keterikatan antara desa dan kota. Desa tidak bisa tumbuh ataupun berkembang tanpa ada bantuan dari kota. Dan kota tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa ada pasokan dari desa.
Perbedaan antara desa dan kota menyebabkan keduanya saling membutuhkan. Setiap wilayah senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan ini tidak lepas dari proses interaksi antara desa dan kota. Lalu apa penyebab interaksi antara desa dan kota? Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi atau regional complementary. Desa dan kota memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan ini akan melengkapi satu sama lain. Kota membutuhkan hasil pertanian dari wilayah desa, dan sebaliknya, wilayah desa tidak mampu memproduksi barang jadi dan harus membelinya dari kota. Desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya menopang aktivitas yang ada di kota. Kota membutuhkan penduduk desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian terbentuklah wilayah yang berperan sebagai produsen dan wilayah yang berperan sebagai konsumen. Selanjutnya faktor yang kedua adalah kesempatan untuk saling berintervensi atau intervening opportunity. Artinya, ada kesempatan bagi kedua wilayah untuk berinteraksi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Interaksi yang terjadi akan sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan. Akan tetapi, kesempatan ini akan melemah atau menghambat jika ada pihak ketiga yang dapat memenuhi kebutuhan kedua wilayah tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang, spatial transferability. Hal ini sangat tergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran transportasi. Dalam beberapa kasus tidak mungkin untuk mengangkut barang-barang tertentu dengan jarak yang sangat jauh, karena biaya transportasinya yang terlalu tinggi. Barang-barang yang mudah rusak, serta barang-barang yang diproduksi di suatu wilayah secara logis akan mahal jika barang-barang itu dikirim ke daerah-daerah yang terpencil dengan jarak yang jauh. Seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, apabila kita bandingkan antara harga barang yang ada di perkotaan dengan di daerah pinggiran, karena dipengaruhi oleh jarak, lalu biaya angkut atau transportasi, maka nanti akan terdapat perbedaan harga yang signifikan. Misalkan, harga satu sak semen di daerah perkotaan kurang lebih adalah Rp50.000 sampai Rp60.000. Namun apabila dibandingkan dengan harga semen di daerah perdesaan, karena jaraknya yang jauh dari pabrik, lalu biaya angkutnya yang mahal, maka harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Bahkan di daerah pedalaman Papua, harganya bisa mencapai Rp1.000.000 per sak semen. Jadi seperti itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.